Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Baik, teman-teman, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Baik, bismillah, kita mulai. Ya. Jadi beliau ini Maria Montessori ini pemikir, dokter sebenarnya ya, yang lebih terkenalnya dokter ya filosof ya ilmuwan, mungkin juga bisa diatributi seorang psikolog juga. Gagasan utamanya ya memang tentang pendidikan anak. Beliau berasal dari Itali. Jadi dan saya tidak harus detail nih cerita riwayat hidupnya. Ini insya Allah beliau orang baik. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Tidak ada cerita yang sangat kontroversial tentang beliau. Lurus-lurus saja. Beliau lahir dari keluarga baik-baik. Waktu beliau lahir ayahnya umur 33 tahun, ibunya umur 25 tahun. Kemudian beliau lahir 1870-an dan nanti meninggal 1952. Kuliahnya di Universitas Roma. Ya jurusannya kedokteran. Meskipun saat itu termasuk luar biasa. Ada perempuan kuliah kedokteran. Nah, luar biasanya ini. Nah, beliau ini nanti saat menjadi dokter melihat banyak anak-anak yang terkena gangguan jiwa. Masih anak-anak. Yang menurut pencermatan beliau ini karena kesalahan orang tuanya dan lingkungannya dalam mendidik anak ini. Oleh karena itu maka beliau terus tertarik untuk mengeksplorasi, mengelaborasi, meneliti seperti apa sih kira-kira pendidikan yang cocok untuk anak-anak. Nah, malam hari ini kita belajar itu sebentar. Baik ya, kita mulai. Bismillah. Ini mungkin bagi teman-teman yang jurusannya pendidikan sudah pernah, mungkin ya sudah paham tentang ini. Ini untuk yang belum paham saja, biar tahu. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari quotes dulu lah. Beliau punya banyak quotes yang menarik. Yang pertama kata beliau, education must begin at birth. Pendidikan itu harus dimulai sejak lahir. Harus mulai diupayakan. Jadi, minal mahdi ilal lahdi kalau dalam bahasa Arabnya. Dari buayan ibu yang sejak dia lahir sampai nanti liang lahat. Jadi, sudah harus dimulai. Karena seperti sering saya sampaikan, manusia itu paket potensi, bukan paket jadi. Dalam dirinya ada banyak potensi macam-macam dan lengkap sekali. Ingin jadi apa saja bisa, tergantung nanti yang diaktifasi yang mana. Jadi beda dengan binatang, beda dengan makhluknya Allah yang lain yang bukan manusia. Kalau binatang kan paket jadi. Sapi itu ya melahirkan, ya tidak lama setelah itu anaknya sudah persis mirip kayak ibunya. Ya bisa jalan-jalan, ya bisa. Tapi kalau manusia kan tidak, nunggu lama bisa utuh jadi sosok manusia yang lengkap akal budinya. Nah, ini makanya tadi saya bilang manusia itu istimewa karena dia bisa jadi apa saja. Kalau binatang kan seragam, makhluk apapun kan seragam yang selain manusia. Jadi kuda di Indonesia dengan kuda di Eropa dengan kuda di India ya sama seperti itu. Gayanya, tabiatnya, karakternya kuda. Tapi kalau manusia enggak, punya beda-beda. Bahkan dari tempat yang sama itu bisa lahir manusia yang beragam. Nah, ini
menariknya manusia. Maka dia begitu dia lahir harus mulai dirancang bagaimana cara membesarkannya lahir dan batin. Apa saja yang harus saya aktifasi dari anak ini. Nah, kalian mungkin bisa mencermati diri kalian masing-masing ya. Kok aku jadi orang kayak gini ya? Ngamuan, baperan, tersinggungan misalnya. Itu kira-kira kemarin dalam sejarah hidupku yang teraktivasi apa dari diriku? Potensi apa yang muncul dan potensi apa yang terpendam? Atau jangan-jangan ada yang sangat terpendam sampai hilang. Kemarin kamu berpotensi, saya hilang. Karena tidak pernah dihidupkan lagi. Lingkunganmu tidak mengizinkan itu muncul. Maka Montessori mengawali dengan asumsi pendidikan itu harus dimulai sejak lahir. Bahkan mungkin ada yang lebih ekstrim lagi, sejak anak dalam kandungan. Nah, harus didengarkan apa? Mungkin ada yang bilang musik lah, ada yang bilang ngaji lah. Mungkin kalau anak-anak hari ini mungkin yang di dalam kandungan lebih sering dengar ringtone-nya HP. Bolak-balik, klinik-klinik. Dia apa? Lahirnya pertama yang dicari HP mesti. Dia dengar itu terus waktu dalam perut. Ibunya lihat TikTok terus. Wah, sudah. Begitu lahir anaknya bisa joget itu. Lanjut ke filosofi selanjutnya. Ini semoga tidak mulai mengeluh ini teman-teman. Aduh Pak, kok ruwet gitu. Mau mendidik anak. Ya kalau kita ingin memproduksi dalam tanda petik ya manusia yang berkualitas ya memang harus sabar, ada prosesnya. Nah, filosofi Montessori yang keempat adalah educating the full child. Mendidik anak seutuhnya. Nah, kita kan sering dengar manusia seutuhnya. Atau dalam bahasa Arabnya insan kamil. Itu kan manusia seutuhnya. Nah kalau ini versi mininya. Anak yang seutuhnya. Berarti apa? Pendidikan seutuhnya itu pendidikan yang diarahkan untuk memberi pengalaman belajar semua potensi yang dia miliki. Yo fisiknya, yo intelektualnya, yo emosionalnya, ya sosialnya. Jangan hanya akalnya, emosinya juga kita didik, kita latih. Sosialnya juga. Termasuk harusnya juga spiritualnya. Kita hidupkan sejak kecil, kalau bahasa saya tadi, kita aktivasi. Ya tentu saja di usia sedini itu, seawal itu ya jangan dibayangkan terus, wah berarti adikku nanti pinter jadi orang, bijaksana jadi orang, ya enggak sampai titik itu. Tapi semuanya teraktivasi. Dia kenal, dia ngerti, dia paham. Dan sedikit-sedikit mulai menyala sisi kemanusiaannya. Jadi ini namanya educating the whole child. Yuk kita ajak ke masjid, yuk kita ajak ke pasar, yuk kita ajak ngobrol dengan orang, yuk kita ajak baca buku, kita ajak apa saja. Biar semua potensinya hidup. Gitu. Diajak ke masjid bagus, tapi diajak ke masjid terus ya. Mungkin kepekaan sosialnya berbeda dengan yang sering kita ajak berbaur dengan orang lain. Atau diajak ke pasar terus, jalan-jalan di mall terus, ya nanti beda dengan yang ya ke mall, ya ke masjid, ya ke pasar, ya ke... Biarkan semua potensinya hidup dulu. Jangan sampai seperti tadi ada yang terkubur. Jangan sampai ada yang kayak kalian hari ini dulu kan banyak. Saya kemarin ada mahasiswa itu, karena nilainya jatuh semester ini dia bilang, sebenarnya saya itu pinter loh Pak. Oh, nah sebenarnya pinter ya, berarti sekarang kamu sedang tidak benar itu. Kok bisa nilaimu jatuh itu loh. Nanti yang males bilang, sebenarnya saya itu rajin loh Pak. Itu kalau di filsafat itu kan, mungkin dari sisi esensialisme kamu benar ada esensi yang hakiki.
Tapi kalau pakai eksistensialisme ya enggak mungkin. Ya kalau eksistensimu males ya aslinya dirimu males memang. Enggak ada sebenarnya. Hakikatnya saya itu rajin. Tidak ada hakikat. Tiap hari bolos kok. Nah kita sering begitu. Nah jangan-jangan karena tidak diaktifasi sejak awal akhirnya terkubur. Nah yuk kita didik ya anak-anak kita, adik-adik kita biar jadi manusia seutuhnya. Mungkin teman-teman mencermati klaster-klaster pemikiran filsafat, peradaban-peradaban yang agak berbeda-beda. Ada peradaban yang terlalu rasional, saintifik. Ada peradaban yang terlalu intuitif, spiritual. Ada peradaban yang kelihatan tidak utuh. Seolah-olah manusia itu isinya spiritual saja. Atau seolah-olah manusia itu isinya akal rasional saja. Yang masing-masing kemudian kan saling merindukan. Ya sering saya ilustrasikan orang barat yang di zaman modern begitu bangga dengan sains dan teknologinya, belakangan mulai marak spiritualitas, New Age dan lain sebagainya. Sementara orang timur yang sudah kaya dengan wawasan spiritualitas, belakangan ingin kayak barat yang sainsnya luar biasa, yang rasionalitasnya luar biasa. Karena mungkin kemarin pengembangannya belum full, belum sepenuhnya. Jadi melihatnya setengah-setengah, melihatnya tidak utuh. Bukan berarti salah, tapi kurang lengkap. Wong manusia itu potensi yang lengkap, potensi yang isinya macam-macam. Baik, jadi filosofi yang keempat, pendidikan itu harus seutuhnya. Makanya istilahnya kalau di Indonesia kan pendidikan tinggi itu kuliah. Kuliah itu kan sepenuhnya semuanya. Kul. Meskipun ya faktanya kalian kan gak sepenuhnya jurusan-jurusan. Tapi paling tidak mungkin diasumsikan kalian yang sudah masuk di level pendidikan tinggi itu ya cara berpikirnya harus luas, harus utuh, jangan parsial. Kalau mikirnya parsial berarti kamu belum sepenuhnya. Belum utuh caramu membaca realitas. Nah ini tugasnya mahasiswa harusnya ya. Cara bernalarnya lebih universal, lebih kuliah. Tidak parsial. Kalau parsial itu namanya juz'iyah. Iya. Jadi kalau kalian mahasiswa kok mikirnya sempit parsial, itu berarti kamu tidak kuliah, itu kamu juz'iyah. Jadi kalau pagi-pagi berangkat kemana mas? Berangkat juz'iyah. Bukan berangkat kuliah. Kamu mikirnya parsial saja. Nah, jadilah manusia yang kamil, utuh, sadar ragam potensi yang ada dalam dirimu. Termasuk anak-anak. Makanya educating the whole child. Jangan sampai nanti lahir manusia yang rasionalnya bagus tapi emosionalnya lemah. Sosialnya lemah. Sosialnya bagus, rasionalnya bagus sih, tapi spiritualnya lemah. Jadi kalau gagal dia mudah putus asa. Nah ini coba bangun lebih utuh. The whole child. Lanjut. Nah, yang nomor 5, filosofinya, ini tadi sudah saya singgung sedikit, individualized learning. Jadi pembelajaran itu perhatikan masing-masing individu. Setiap anak punya perkembangan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan begitu saja semuanya sama. Jadi ini namanya individualized learning. Ini agak berat ini kalau bagi guru dia harus mencermati, oh anak ini kalau bahasa daerah luar biasa, tapi begitu bahasa atau begitu IPA dia agak berat. Kalau matematika dia canggih, tapi begitu
Belajar IPS dia luar biasa juga. Nah, ini perhatikan ya setiap anak. Saya tidak tahu teman-teman yang malam hari ini ngaji, pernah tidak mikir keahlianku apa, keunikanku ini apa sih? Pinterku itu apa sebenarnya? Dari sekian banyak bidang itu kira-kira aku itu lebih cocok di mana, lebih pas di mana? Aku bisa unggul di mana? Di bidang apa? Ada ndak yang malam hari ini masih merasa salah ngambil jurusan? Iya Pak, saya itu ya jurusannya pendidikan Pak, tapi saya rasanya kok ndak nyaman sama sekali kalau ngajar itu Pak, rasanya kok ndak bidang saya. Iya sih Pak, saya jurusannya filsafat. Tapi kalau baca buku filsafat itu rasanya Pak, kayak muter-muter ndak jelas, melayang sampai semester sekian, rasanya ndak ngerti apa-apa Pak. Ya, ada ndak, semoga ndak ada yang begitu ya. Karena ya kalau di usia kalian kan harusnya sudah mulai ngerti karakter intelektualmu itu apa. Keunikanmu apa yang harus kamu blow up, yang harus kamu optimalkan. Nah, setelah ini boleh ya tanya dirinya masing-masing ya. Saya itu apa sih? Kekhasanku, keunikanku. Yang ini bisa jadi modal besarku di masa depan. Ya mungkin agak telat selama ini kalian tidak ketemu guru atau pembimbing yang bisa menunjukkan di mana istimewamu. Kamu boleh sekarang, tidak apa-apa, telat-telat sidik tapi kan ketemu. Akhirnya keistimewaanmu apa? Nah ini kalau pelajaran ya namanya individualize learning. Pembelajaran yang sesuai kondisi masing-masing individu. Jangan sampai kalian ada di air padahal keistimewaan kalian adalah terbang. Jangan sampai kalian ada di darat padahal kalian itu keunikanmu adalah ikan. Kalau keunikanmu ikan, ya medanmu air. Kalau keunikanmu terbang, burung, ya kamu medanmu udara. Biar kamu bisa milih medan yang tepat. Kalau kata filosof Perancis dulu, Pierre Bourdieu, kesuksesan di dunia sosial itu kan kuncinya 3. Yang pertama habit, yang kedua modal, yang ketiga arena. Habit itu karakter watakmu. Kamu harus tahu dulu seperti apa dirimu, karakter watakmu. Kemudian kalau sudah tahu, cari arena yang cocok dan cari sebanyak mungkin modal yang mendukungmu. Maka kamu bisa sukses. Nah, ini individualized learning. Pak, saya itu bidang yang saya cocok itu dagang, Pak. Nah, ini berarti habitmu habit dagang. Arenanya berarti ya kamu masuklah ke arena bisnis misalnya. Cari modal yang banyak, mungkin modal uang, mungkin modal relasi, mungkin modal macam-macam. Budaya mungkin, atau modal sosial apa, atau modal simbolik apa, untuk kamu bisa sukses. Nah, kalau modalmu ada, habitmu cocok, dan lapangannya sesuai, ya kalian akan sukses. Nah, ini nama dari individualized learning. Saya lanjutkan. Yang keenam, filosofi pendidikannya Montessori adalah freedom of movement and choice. Kebebasan bagi anak-anak untuk bergerak, memilih, mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi makanya di sekolah-sekolah model Montessori itu biasanya disiapkan lingkungannya. Biar anak-anak kalau sudah masuk di lingkungan itu silahkan mau apa saja eksplor. Gurunya jangan terlalu sering mengawasi. Biar dia bisa eksplor sesuai keinginannya. Nah,
Ya semuanya sudah disiapkan. Mungkin perangkat-perangkat peralatan yang tidak bahaya. Biar kamu tidak tanya, ini nggak bahaya tak? Ya. Jadi ya disiapkan dulu. Nah, akhirnya ya tidak bahaya. Bahaya sidik-sidik tidak apa-apa Pak, yang penting belajar. Jadi freedom of movement and choice. Bebas bergerak, bebas milih. Biarkan dia. Dari situ nanti orang bisa, oh berarti memang keunikanmu ini. Kok sejak tadi dari banyak permainan yang dicari pasir saja. Inginnya menuangkan, mengambil. Oh kok sejak tadi yang dicari makanan saja. Oh sejak tadi kok yang coba biarkan dia explore sesuai keinginannya. Bebaskan dia memilih. Mungkin milih gambar apa, milih aktivitas apa, atau memutuskan apa. Dari situ kita bisa membaca profil dan karakternya. Jadi dari situ kita bisa bikin dalam tanda petik ya kurikulum untuk masing-masing anak. Oh kalau untuk anak ini pasnya begini, biar dia lebih berkembang ininya. Wah anak ini agak terlalu sering menyendiri, sulit bersosialisasi. Perlu sedikit-sedikit diajarkan cara berbaur dengan yang lain. Nah ini untuk tahu ini kan kita diawali dari freedom of movement and choice. Kita bebaskan dia bergerak dan memilih sesuai keinginannya. Ini filosofi yang ke-6. Filosofi yang ke-7, ini lanjutannya tadi ya. Prepared environment. Lingkungan yang disiapkan. Jadi, ya kalau sekolah ya seperti saya bilang tadi, fasilitas mungkin alat permainan, alat belajar dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa makna lingkungan yang disiapkan ini bisa sangat luas. Karena kita berhadapan dengan absorben mind tadi. Iya kalau di sekolah bisa diatur, bisa ditata, bisa diarahkan. Kalau di rumah bagaimana? Dengan orang tuanya kondisinya sama enggak? Di lingkungan keluarganya seperti apa? Ini juga harus prepared environment. Kalau kita ingin generasi yang akan datang di Indonesia ini generasi yang hebat, luar biasa, ayo disiapkan lingkungan di sekeliling kita. Ini lingkungan yang bisa mereka serap untuk menjadi orang yang luar biasa. Kalau lingkungan sekelilingnya isinya yang negatif-negatif, isinya yang ngaco dan yang kacau, ya mereka akan terlahir jadi generasi yang kacau. Maka prepared environment ini yo bisa kita maknai sempit, kita bikin medan belajar, medan bermain sekaligus seperti sekolah-sekolah, atau sebenarnya ini bermakna luas. Karena hidupnya anak-anak ini kan tidak hanya di sekolah. Dia juga hidup di rumah, di lingkungannya, di tempat dia bermain di luar. Berarti apa? Ini tanggung jawab bersama. Jadi untuk membentuk generasi itu tidak sekedar tugasnya sekolah. Bahkan juga tidak sekedar tugasnya orang tua di rumah, tapi juga lingkungannya. Bisa tidak kita menjauhkan anak-anak dari hal-hal negatif di lingkungannya yang bisa diserap oleh otak mereka? Entah dengan cara apa. Nah, ini kalau ini bahasa saya ini masih PR besar kita. Karena di sekeliling kita ini mungkin masih banyak hal yang akan mudah diserap secara negatif oleh anak-anak kita dalam banyak aspek. Ini yang membuat kadang-kadang kapan ya kita Indonesia ini atau bisa jaya, bisa hebat lagi. Tetap diawali dari pendidikan level dasar, level anak-anak tadi. Maka penting filosofi ketujuh ini prepared environment. Jadi lingkungan yang disiapkan.
Nah, kata beliau begini, kenakalan akan hilang jika kita memberikan anak lingkungan yang tepat pada usia yang dini. Lingkungan ini harus menyediakan banyak makanan, asupan mental, dan perawatan yang hangat dan penuh kasih sayang. Biarkan mereka mengkonsumsi kasih sayang kita. Biarkan mereka mengkonsumsi perhatian kita. Biarkan mereka mengkonsumsi kehati-hatian kita dalam mengelola merawat mereka. Biarkan pokoknya yang positif-positif biar dia serap. Kata Montessori, dari situlah nanti bisa dieliminasi kenakalan-kenakalan mereka. Hari ini kan kita sering dibingungkan oleh perilaku-perilaku, kelakuan-kelakuan adik-adik kita. Kalau di Jogja ini kemarin rame misalnya ada kelitih. Kita judek itu mikirnya. Dan semuanya pengennya instan. Sudah mereka dibasmi saja, dihabisi saja. Kan usul-usulnya ngono keras-keras. Ayo kita berpikir agak dari awal. Lingkungan apa sih? Atmosfer apa? Situasi apa yang diserap oleh mereka yang membuat mereka jadi seperti itu? Referensi mereka kemana? Rujukan kita apa? Rujukan mereka apa? Bisa enggak sih kita eliminasi yang mereka rujuk, yang mereka refer, biar enggak lahir anak-anak seperti mereka lagi? Nah, ini mungkin mulai ya kita berpikir agak dalam, tidak sekedar mengatasi yang sudah terjadi, tapi berjaga agar tidak berulang fenomena ini. Dan itu harus diawali dari prepared environment tadi. Mempersiapkan lingkungan. Jangan-jangan mungkin adik-adik kita, anak-anak kita menyerap misalnya dari HP game-game online, film-film yang keras dan lain sebagainya. Saya pernah lihat TikTok apa-apa itu yang ada anak SMP atau SMA itu ada orang tua di jalan pakai mukena, tiba-tiba dia turun motor ditendang. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Bayanganku kira-kira akarnya apa ya? Kok terus lihat anak-anak main Mobile Legend. Kalau di Mobile Legend itu kan memang kerjaannya begitu, jalan-jalan ada musuh dibunuh, ada musuh diantemi. Kalau bisa menjatuhkan 2 orang, double kill, triple kill. Jangan-jangan pakai logika itu mereka. Jadi hebat itu kalau tidak hanya bisa membunuh, tapi bisa double kill, triple kill bisa. Dan itu mungkin definisi anak hebat versi mereka. Dari mana bisa begitu? Absorbent mind. Yang diserap oleh pikiran mereka itu. Referensi rujukan mereka itu. Nah, jangan hanya salahkan mereka. Kita yang menyediakan atmosfer itu. Sehingga mereka serap. Saya tidak tahu apa ini benar akarnya, tapi penting kita refleksi. Tidak hanya mengatasi yang sudah terlanjur terjadi, tapi bersiap menata agar tidak lahir yang seperti itu lagi. Kalau sekedar menghukum yang sudah melakukan, iyalah. Tapi kan kita juga harus menyiapkan agar tidak lahir kembali yang negatif-negatif. Seperti tadi. Baik, nah kalau pakai tipsnya Ibu Maria Montessori ini kenakalan itu bisa banyak berkurang kalau sejak awal kita sediakan lingkungan dan atmosfer yang positif sehingga mereka menyerap yang positif-positif. Yang 10 kalau ini terakhir. Filosofi pendidikannya Montessori yang ke-10, auto education.
Auto education itu anak akan belajar sendiri begitu dia mendapatkan stimulus yang cocok. Guru tidak perlu capek-capek. Itu namanya auto education. Adik kita terdorong belajar sendiri ketika tadi ada dorongan internal dari dirinya sendiri. Jadi ini prinsip ke-10 ini, belajar itu otomatis dia di setiap momen, di setiap waktu akan belajar karena terdorong oleh dirinya sendiri. Tidak karena diperintah, tidak karena diatur. Ini namanya auto education. Tanpa harus kita arah-arahkan, dia tahu harus kemana, menuju apa, dan lain sebagainya. Inilah 10 filosofi pendidikannya Montessori. Ada beberapa tambahan materi. Yang pertama, peran guru. Peran guru jadi minimal, tapi harus serius. Kata Montessori, guru punya 2 tugas. Memfokuskan anak-anak. Jadi membimbing anak-anak biar fokus, konsentrasi. Dan yang kedua, biarkan mereka berkembang sesuai keinginan mereka, gurunya hanya mengawasi. Kata Montessori lagi, tugas guru bukan berbicara, tetapi menyiapkan dan menyusun rangkaian motif dalam kegiatan budaya, dalam lingkungan khusus yang dibuat untuk anak. Jadi dia tidak ceramah. Nah, kalau saya seperti ini ngomong, itu bukan tugas guru yang baik sebenarnya. Kamu tidak terdorong untuk mencari sendiri. Kamu percaya saja yang saya sampaikan. Nah, ini berarti kurang sukses. Harusnya guru tidak banyak ngomong. Muridnya penasaran sendiri, mengejar sendiri. Yang ketiga, kata Montessori, instruksi dari guru itu sebenarnya hanya isyarat saja. Seperti tepukan tangan, satu sentuhan. Memberi tanda pada anak untuk mulai. Disentuh gurunya kayak mesin, mungkin kayak lampu dicetek gitu, dia langsung nyala dan dia otomatis belajar berkembang sendiri. Nah, ini guru yang sukses. Dia tidak perlu teriak-teriak ngasih petunjuk detail dan lain sebagainya. Muridnya kreatif sendiri. Karena sejak kecil kreatif, nanti besarnya juga kreatif. Tidak kayak kalau saya ngasih tugas mahasiswa itu silahkan bikin makalah itu. Kalau tidak tak kasih aturan itu mesti tanya mereka. Berapa halaman, Pak? Terus pakai spasi berapa, Pak? Spasi 2 apa spasi 1,5, Pak? Pakai kita kok ke detail, tadi nggak diatur. Berarti kan bebas sesuai kreativitasmu. Tapi mereka terbiasa diatur. Akhirnya ditanyakan. Coba kalian tidak usah tanya, berarti kan kalian ngerjain kayak apa saja kan boleh. Dosenmu tidak bisa protes. Loh, kemarin kan tidak ada aturan harus itu, Pak. Tapi kamu sendiri yang tanya. Kamu sendiri yang minta. Ya wes, malah jadi sulit. Minimal berapa halaman, Pak? Ya susah sendiri kamu akhirnya. Mbok coba kamu tidak usah tanya. Kan berarti halaman berapa saja kan boleh. Cuma karena memang sejak kecil kalian terbiasa diarahkan, diatur. Nah, jadilah nanti guru yang tidak terlalu cerewet ngatur segala hal, tapi muridnya tergerak untuk belajar sendiri. Dan tentu saja guru adalah agen moral yang paling dekat diserap oleh murid-murid adalah gurunya. Maka dia harus menunjukkan idealitas seorang manusia. Mungkin kemurahan hati, kesabaran, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Biar itu diserap langsung oleh murid-muridnya. Jadi apalagi usia-usia awal ini, anak sebagian besar hanya bisa meniru dan menyerap. Nah, rasanya ringan, tapi sebenarnya ya tidak ringan, agak berat. Baik, ada quote tentang tugas pendidik. Tugas pendidik terletak pada mengawasi bahwa anak tidak menganggap bahwa tidak melakukan apa-apa itu baik dan banyak melakukan aktivitas itu buruk.
seperti yang sering terjadi dalam disiplin di masa lalu. Jadi ini mengkritik sebenarnya. Dulu kata Montessori, banyak pendidik yang menanamkan dalam diri anak didiknya bahwa tidak melakukan apa-apa itu bagus. Terlalu banyak tingkah itu jelek. Terlalu banyak melakukan apa-apa itu jelek. Kalau saya dulu di sekolah zaman SD, yang boleh pulang adalah yang paling tenang. Jadi anteng-antengan, jadi tidak melakukan apa-apa. Jadi yang paling pencilaan itu dianggap jelek. Nah kata Montessori justru semoga tidak begitu lagi sekarang. Justru anak yang banyak aktivitasnya ini yang positif, yang baik. Baik. Terakhir masih ada 5 menit ya. Montessori nulis buku yang menarik, judulnya Education and Peace. Pendidikan dan kedamaian. Boleh nanti dicari bukunya ya, mungkin ada yang ingin membahas. Kapan-kapan kita akan membahas filsafat perdamaian. Kata Montessori, education is the best weapon for peace. Pendidikan adalah senjata terbaik untuk kedamaian. Jadi bukan senjata, bukan militer, bukan politik. Kalau kita ingin dunia ini wajahnya damai, ideal, kuncinya ada di pendidikan. Kemudian, the child is both a hope and a promise for mankind. Dari buku itu juga beliau bilang bahwa anak-anak adalah harapan sekaligus janji untuk kemanusiaan, untuk manusia di masa depan. Dan terakhir beliau bilang, jika kita termasuk orang-orang yang berkeinginan baik, menginginkan perdamaian, maka kita sendiri harus meletakkan dasar perdamaian. Dengan cara apa? Bekerja untuk dunia anak-anak, membangun generasi yang akan datang. Jadi ini masih jadi PR peradaban kita semua. Baik, saya kira itu ya teman-teman, pengantar untuk filsafat pendidikan. Malam hari ini, minggu depan kita belajar dari Tagore, dari India. Beliau punya sekolah khusus, mungkin dekat-dekat dengan yang sekarang dikenal sebagai sekolah alam. Tapi kita ambil dari Tagore saja untuk melengkapi wawasan kita tentang mode-mode pendidikan ideal. Siapa tahu nanti beberapa wawasan dari tokoh-tokoh besar ini melahirkan inspirasi baru untuk generasi yang akan datang. Tentu saja ada banyak yang bisa saja kita kritik, bisa saja ada keberatan-keberatan sesuai konteks kita masing-masing. Seperti saya bilang di awal tadi, kalau pakai bahasa usul fikih bukan berarti kemudian kita tinggal semua. Pasti ada yang baik juga. Yang dalam bahasa usul fikih, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita ambil semua, ya jangan ditinggal semua. Siapa tahu ada poin-poin yang berguna, yang cocok, yang sesuai untuk membangun generasi yang akan datang. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.